Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali dan kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Ada firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Marilah Tuhan sendiri yang berfirman kepada kami. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan, dan nyatakanlah kehendak-Mu dalam hidup kami lewat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-35, ayat 16 sampai dengan 18. Kitab Kejadian pasal 35, ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamai Benyamin. Puji Tuhan, saudara-saudara, ini cerita tentang Rahel pada waktu ia akan melahirkan anaknya yang terakhir. Begitu susahnya persalinan yang dialami oleh Rahel. Tapi sebelumnya memang dia pergi dari Betel, tempat tinggalnya. Dia berjalan, mereka berangkat ke Efrata atau ke Bethlehem. Nama lainnya, saudara-saudara. Mungkin karena perjalanan atau apalah begitu, saudara-saudara. Tapi pada saat di tengah jalan, Rahel melahirkan, dan persalinannya ini sangat-sangat sukar, sehingga pada waktu dia telah melahirkan anaknya, kelahiran anaknya itu yang menyebabkan kematian Rahel. Tapi sebelum matinya, Rahel memberi pesan terakhir. Dia menamakan anaknya Ben-Oni. Tapi kalau kita membaca dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, kemudian ayahnya, Yakub, tidak menamakan dia atau memanggilnya Ben-Oni, tapi kemudian ayahnya menamainya Benyamin. Ayahnya mengganti nama Ben-Oni menjadi Benyamin, saudara-saudara. Ben-Oni mempunyai arti anak kesukaran. Rahel karena begitu sukarnya pada saat ia akan melahirkan, sehingga ia memberi nama anak kesukaran kepada anaknya. Dia mempunyai sudut pandang atau melihat bahwa kelahiran dari anaknya ini begitu membuat dirinya sangat sukar sekali. Tapi berbeda dengan ayahnya. Ayahnya Yakub menamainya Benyamin. Benyamin berarti anak yang kuat, anak yang hebat, son of my right hand. Begitu arti dari kata Benyamin ini. Yakub berbeda dari Rahel. Yakub mempunyai sudut pandang yang berbeda dari Rahel. Dia tidak mau melihat kesukaran, tapi dia katakan bahwa anaknya ini adalah anak yang kuat, anak yang hebat. Walaupun ada kesukaran yang menyertai Benyamin, tapi Benyamin pasti dapat mengalahkannya. Dan pada masa tuanya, pada masa tua Yakub mengumpulkan semua anak-anaknya, 12 orang. Saudara-saudara, satu persatu Yakub doakan anak-anaknya sampai kepada Benyamin, anak bungsunya. Dan apa yang Yakub sampaikan kepada Benyamin, Yakub kemudian bernubuat tentang Benyamin. Di kitab Kejadian 49 ayat 27 katakan begini. Kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ke-27, Yakub katakan begini tentang Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang
ia membagi-bagi rampasannya. Ada kekuatan yang Yakub katakan tentang Benyamin. Ada kemenangan yang Yakub katakan tentang Benyamin. Yakub tidak berkata-kata bagaimana Benyamin berperang, bagaimana Benyamin berjuang untuk hidupnya. Tidak. Tapi yang dikatakan adalah Benyamin itu seperti serigala yang menerkam. Dan pada waktu pagi, Benyamin memakan mangsanya sebagai seorang yang menang, saudara-saudara. Pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Ada kemenangan yang Yakub nubuatkan tentang Benyamin. Hal ini kalau kita mau membaca dari Alkitab, ada juga orang-orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dari apa yang seharusnya. Kalau kita ingat tentang 12 orang pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, saudara-saudara, 12 orang pengintai ini setelah mengintai tanah Kanaan, kemudian mereka pulang bersama-sama. Tapi ada dua macam versi laporan yang disampaikan kepada Musa. Dan itu semua menurut pandangan mereka masing-masing. 12 orang ini kemudian terbagi menjadi dua. 10 orang dari golongan yang pesimis, yang tidak yakin bahwa mereka akan masuk tanah Kanaan. Tapi 2 orang yang lain, Yosua dan Kaleb, begitu optimis bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 33 katakan begini. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang, saudara-saudara, dari pengintai yang berjumlah 12 orang itu, mengatakan hal yang tidak baik tentang Kanaan. Mereka memang membawa hasil dari Kanaan yang baik. Tetapi apa yang tidak baik itu kemudian diberitakan dengan begitu rupa, menutupi kebaikan yang ada di Kanaan. Mereka hanya melihat kesukaran yang ada di depan mata mereka. Mereka tidak memandang dengan cara pandang yang Allah inginkan. Mereka tidak percaya bahwa Allah dapat mengalahkan orang-orang Kanaan untuk bangsa Israel sesuai dengan janjinya. Tetapi ada 2 orang dari 12 orang pengintai itu yang mempunyai pandangan yang berbeda. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 katakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita.
Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita, hari-hari yang kita lalui penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesukaran. Ada hal-hal yang membuat kita menjadi cemas, menjadi khawatir, saudara-saudara. Tapi seringkali juga kita hanya memandang kepada kesusahan yang ada di depan mata kita. Kita tidak mempunyai cara pandang yang Allah inginkan. Kita tidak mempunyai cara pandang seperti Yakub memandang anak bungsunya. Kita tidak mempunyai pandangan seperti Yosua dan Kaleb memandang tanah Kanaan. Mereka katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Jangan memberontak kepada Tuhan. Kalau kita hanya melihat kesukaran yang ada di depan mata kita, kita tidak yakin, kita tidak percaya Tuhan sanggup untuk memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ada mujizat-mujizat yang terjadi yang Tuhan sanggup kerjakan, sekalipun ada kesukaran yang kita hadapi. Maka kita tidak mempunyai pandangan yang sama dengan cara pandangnya Tuhan. Kita tidak mempunyai pandangan yang sama dengan cara Yakub memandang, dengan cara Yosua dan Kaleb memandang. Ketahuilah saudara-saudara bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar. Dia tidak memberikan rasa takut dalam hati kita. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini adalah roh yang Allah taruh di dalam hati kita. Ada kesukaran, ada tantangan, ada kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita. Tetapi roh yang Tuhan berikan dalam hati kita, dalam hidup kita, bagi kita, adalah roh kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia yang berjanji, Dia yang pasti akan menggenapi. Satu kali, Raja Daud mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Dari sekian banyak anak yang dia miliki, saudara-saudara, ada satu orang yang bernama Absalom, anak yang mengkudeta ayahnya sendiri, anak yang memberontak terhadap ayahnya sendiri. Absalom ingin menjadi raja, menggantikan Daud, sekalipun Daud belum turun tahta. Dan dia berusaha untuk melengsarkan Daud dengan cara-cara yang tidak terpuji. Apa yang Daud lakukan? Pada waktu itu dia lari menghindari Absalom. Tapi Absalom mengejar Daud bersama-sama dengan orang-orang yang mengikutinya. Pengakuan dari Raja Daud adalah seperti yang kita dapat baca dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat 1-9. Dia katakan begini, Raja Daud katakan seperti ini. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Saudara-saudara, apa yang Daud katakan? Dia lihat puluhan ribu orang mengejarnya, ingin membunuhnya. Di dalamnya ada Absalom, anak kandungnya sendiri.
tapi dia tidak mau lihat kesukarannya semata-mata. Dia angkat hatinya, dia angkat mata rohaninya dan memandang kepada Tuhan. Dia katakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Sekalipun ada banyak orang yang katakan, tidak ada pertolongan daripada Allah. Raja Daud katakan, Engkau Tuhan itu adalah perisainya. Sekalipun kesukaran begitu besar yang dihadapi Tuhan, yang dihadapi oleh Raja Daud, tapi dia katakan dengan imannya, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dia percaya kalau memandang kepada Tuhan, kalau tidak melihat kepada kesukaran-kesukaran yang dunia sodorkan, bahwa ada pertolongan dari Tuhan, ada berkat dari Tuhan untuk umatnya. Saudara-saudara, kita hidup di tengah dunia yang semakin lama tidak semakin baik, saudara-saudara. Ada banyak orang yang katakan pandemi dapat berlalu. Bukan pesimis, saudara-saudara, tapi saya tidak yakin keadaan menjadi semakin baik. Alkitab yang katakan begitu, menjelang kedatangan Tuhan akan ada banyak kesusahan-kesusahan. Tapi mari saya mau mengajak kita semua, sama seperti firman Allah mengajak kita. Seperti Yakub lakukan, seperti Yosua, Kaleb, dan Raja Daud lakukan. Jangan kita melihat hanya kepada kesukaran yang kita alami. Tapi di balik itu ada Allah yang besar, Allah yang mempunyai kuasa. Allah yang tidak dapat tertandingi kuasanya hanya dengan kesukaran-kesukaran dunia saja. Nikmati mujizat Allah. Nikmati kita dapat kemenangan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Dia adalah perisai kita. Kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan setuju, kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, dengan hidup kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan. Amin. Hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mempunyai pandangan yang berbeda dari dunia, dari orang-orang yang lain. Karena kita mempunyai Allah yang besar. Saya mau mengajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu, ya Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur, hati kami memuji, membesarkan Tuhan. Karena kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Memang ada pergumulan, ada tantangan, ada sesuatu yang dapat melemahkan kami. Tapi Allah kami adalah Allah yang besar. Roh yang Engkau kerjakan di dalam kami, bukan roh yang membangkitkan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban Tuhan Yesus dalam hati kami. Kami mau pegang itu, ya Tuhan. Dan kami mau melihat Engkau bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih, kuatkan jemaat-Mu, kuatkan hamba-Mu, kuatkan semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nama-Mu dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.